Subhanahu wa ta'ala, bagian dari hikmah Allah jadikan manusia itu berdosa. Allah berikan pada diri manusia ada yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini punya sifat apa? Senang mengajak kepada keburukan. Maka ada istilah nafsul ammarah. Nafsul ammarah artinya dia senang ngajak manusia untuk melakukan keburukan. Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senang ngajak kepada yang buruk kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Makanya hawa nafsu yang ada pada diri hamba itu selalu ngajak orang sing penting enak, sing penting iso ngrasakno nikmat ketika di dunia. Nyun sewu nggih. Maksiat itu rata-rata enak mboten, Pak? Enak mboten? Enak. Contohnya napa? Pripun? Nah, makanya saya tanya ke jamaah. Antara ngelakoni taat sama ngelakoni maksiat sing luwih enak sing pundi, Pak? Bagi orang normal secara manusiawi melakukan maksiat itu lebih enak karena dia sesuai dengan hawa nafsunya, sejalan dengan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu'. Saat temani hawa nafsu itu memerintahkan orang untuk melakukan yang buruk. Makanya para ulama mengatakan seperti ini. Manusia dalam bersikap sesuatu itu ada 3 pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah hawa nafsunya. Pertimbangan yang kedua perasaannya. Pertimbangan yang ketiga akalnya. Mereka mengatakan al-hawa ta'muru bil amta'. Hawa nafsu itu selalu menyuruh mana yang paling enak, sehingga yang dia pikirkan yang penting enak, happy, cuan, menguntungkan, pokoknya sing kira-kira marakno enak urip ning donya, itulah perintah hawa nafsu. Yang kedua perasaan. Perasaan itu yang dipikir adalah kasihan, karena alasan simpati, nggak enak sama orang, itu perasaan. Yang ketiga akal. Akal itu selalu memerintahkan kepada mana yang paling manfaat dan meninggalkan yang berbahaya. Wal aqlu ya'muru bil anfa'. Akal selalu memerintahkan mana yang paling manfaat. Sekarang saya kasih contoh ya. Nanti masing-masing akan bisa memberikan jawaban sesuai dengan latar belakang apa yang memberikan pertimbangan bagi dia. Baik, sebagai contoh, si A meninggal dunia, lalu meninggalkan warisan, dan dia punya anak A laki-laki dan anak B perempuan. X meninggal, punya anak A dan punya anak B laki dan perempuan. Sudah? Yang laki-laki anaknya sugih, bahkan dia punya jabatan. Yang perempuan anaknya cacat, miskin. Baik. Kira-kira Pak, kalau kita diperintahkan untuk membagi waris, bagi waris yang benar. Nah, di saat itulah 3 ini keluar. Bagi si penerima warisan, misalnya si anak perempuan, dia akan selalu berpikir apa yang paling enak bagi dia. Nah, berpikir paling enak bagi dia gimana? Dia akan minta jatah yang lebih dari apa yang menjadi haknya. Misalnya, aku kudune ya dikai podo, wong podo-podo anak lanang anak, wedok ya anak. Maka saya minta jatah warisan yang sama sebagaimana yang seharusnya diberikan kepada kakak. Dipadakno laki dan perempuan. Kenapa dia minta seperti itu? Hawa nafsunya yang bicara. Karena dia ingin dapat dunia lebih banyak, dia ingin dapat harta lebih banyak, maka dia minta jatah yang lebih banyak. Ada yang kedua, iki mesakne loh ya, kasihan ini, tidak kerja, tidak mampu, dulure wis sugih,
sing iki cacat. Kudune kan dikasih lebih banyak daripada yang laki-laki. Sudah? Pertimbangan hawa nafsu, milih mana yang paling enak agar dia bisa dapat lebih banyak. Pertimbangan perasaan lebih kepada masalah kasihan, mesakne, nggak enak kalau nggak dikasih lebih banyak. Nah sekarang akal berpikir, ini kalau saya menyalahi aturan itu bisa berbahaya. Bahayanya di mana? Di sini ada ancaman kalau tidak sesuai dengan aturan, dan akan mendatangkan manfaat jika sesuai dengan aturan. Maka akal selalu mengarahkan orang untuk berpikir bagaimana menerapkan aturan yang sesuai. Nah, kira-kira kita sebagai manusia pakai pertimbangan yang mana? Yang mana, Pak? Yang mana? Saestu. Itu di masjid, Pak. Coba kalau sudah di luar, beda lagi nanti. Maka kenapa terjadi perbedaan pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain? Kadang ra cocok antarane takmir karo RT. Kadang ra cocok antarane RT siji karo RT loro. Kadang ra cocok antarane satu takmir dengan takmir yang lain, karena mereka punya pertimbangan yang berbeda. Sing siji pengen yang ini, sing siji pengen yang ngono. Kenapa seperti itu? Pertimbangannya beda. Nah, disinilah jadi kelihatan mana manusia yang lebih mengedepankan akal dan mana yang lebih mengedepankan hawa nafsu. Itu dalam satu kegiatan lingkungan. Nah, dalam satu badan juga seperti itu. Di badan ini ada tiga pertimbangan tadi. Kadang ada yang lebih mempertimbangkan hawa nafsu. Jenengan dijak tangi jam 3 untuk sholat tahajud. Sing ra biasa bangun malam kira-kira gimana? Hah? Beriman? Ada 3 pertimbangan ya. Pertimbangan yang pertama hawa nafsu. Sek suwe subuhe turu sik. Turu sik bablas. Ini pertimbangan hawa nafsu. Pertimbangan perasaan. Nanti kalau kamu bangun sekarang, nanti kamu pusing, kasihanilah dirimu. Kasihan awakmu ini, istirahat dulu. Pertimbangan akal, dia milih, kalaupun saya bangun kayak saya nggak sakit, saya sehat, dan nanti fisik saya seger, saya bisa melakukan ibadah dapat manfaat, maka dia memaksakan dirinya untuk bangun melawan malas. Nah, dari 3 ini mana yang dominan, itulah yang terjadi. Mana yang dominan itu yang terjadi. Karena itu kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon bimbingan agar yang dominan itu yang mana, Pak? Yang bisa memberi pertimbangan yang terbaik, itulah akal. Sehingga orang yang berakal itulah orang yang hidayahnya paling banyak Allah kasih kepadanya. Orang yang dia dalam hidupnya lebih banyak mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga akalnya lebih dominan dibandingkan perasaan atau hawa nafsunya. Baik, nalikane wong nglakoni dosa, kenapa kok terjadi maksiat? Karena dominan hawa nafsu. Saat dominan hawa nafsu, sing jenenge hawa nafsu ya senengane memerintahkan orang untuk melakukan yang buruk. Karena yang dia pikirkan sing penting enak dan enak. Sehingga karena tidak semua yang enak itu sesuai dengan aturan, akhirnya karena yang dipikir enak, melanggarlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar." Nalikane Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga dan neraka. Surga sudah selesai diciptakan, neraka sudah selesai diciptakan. Allah perintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, coba kamu lihat surga dan kamu lihat neraka." Maka berangkatlah malaikat melihat surga. Lalu kemudian Allah tanya kepada dia, "Menurutmu bagaimana?" Maka malaikat ini mengatakan, "Wa bi'izzatika ya Rabbi." Dengan keagunganmu ya Allah. La yasma'u bihi ahadun illa dakhalaha. Setiap orang yang mendengar berita tentang surga, pasti dia punya keinginan untuk masuk ke dalamnya. Bagaimana menurutmu tentang neraka? Kemudian malaikat ini mengatakan,
tidak ada satupun orang yang mendengar berita tentang neraka kecuali dia akan berusaha untuk menghindarinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga dengan al-makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Wahifatil jannatu bil makarih. Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, sekarang lihat ke arah surga. Begitu dilihat, suasananya sudah berubah. Ada banyak hal yang tidak disukai oleh manusia yang ada di sekitar surga. Sampai kemudian malaikat ini mengatakan, aku khawatir tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga. Karena saking banyaknya hal-hal yang tidak disukai oleh manusia yang ditaruh oleh Allah mengelilingi surga. Dan di neraka dikelilingi oleh Allah bisyahwat, dengan aneka syahwat. Kemudian malaikat disuruh untuk melihat. Saat selesai melihat, dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, aku takut jangan-jangan tidak ada satupun yang bisa selamat darinya. Masya Allah. Maka untuk bisa masuk surga itu butuh perjuangan. Sedangkan untuk nyemplung neraka, karek nuruti hawa nafsu, milih sing enak-enak, gampang. Makanya istilahnya nek swarga niku napa? Munggah swarga. Nek neraka? Hah? Munggah neraka napa nyemplung neraka? Nyemplung neraka. Antarane munggah karo nyemplung gampang pundi, Pak? Hah? Gampang nyemplung. Gimana, Pak? Gelinding masuk. Karena yang namanya nyemplung itu nggak butuh tenaga. Tapi kalau orang itu naik, dia butuh tenaga, butuh perjuangan. Sehingga yang namanya kenikmatan abadi itu butuh untuk diperjuangkan. Baik. Lalu gimana Pak caranya agar kita ini bisa mendapatkan kenikmatan surga dan terhindar dari neraka? Pertama yang perlu disadari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mukmin itu nalikane ning dunya, seorang mukmin ketika dia hidup di dunia diibaratkan oleh Nabi SAW seperti apa? Di penjara. Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa dunia itu disebut sebagai penjara bagi mukmin? Karena orang yang beriman, dia menyadari Allah memberikan aturan, ini boleh, ini wajib, ini haram, ini dilarang untuk didekati dan seterusnya. Dan mukmin sadar, aku ini sedang dipenjara. Karena aku dipenjara, sing jenenge wong di penjara, Pak. Orang ketika dipenjara bebas nggak, Pak? Tidak. Ada banyak aturan yang harus dia penuhi. Namanya di penjara ya harus disiplin, nggak boleh seperti ini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Karena dia sedang di penjara. Maka sadarilah, kalaupun ada aturan, kenapa ini boleh, kenapa nggak boleh? Karena ketika hidup di dunia, hakikatnya kita sedang di penjara. Jadi kalau sudah tahu kayak gini nggak protes. Mas, kenapa tuh Mas? Dikit-dikit kok haram. Kalau nggak haram riba. Kalau nggak riba goror. Isinya cuma nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Bukan isinya nggak boleh, Pak. Banyak yang boleh. Cuman mungkin Bapak terlalu sering bersinggungan dengan yang haram. Begitu Anda ngikuti kajian tentang masalah halal haram, rasanya banyak yang dilarang. Alhamdulillah masih diingatkan. Coba kalau Bapak tidak pernah perhatian dengan seperti itu, sampai mati dosa riba itu dibawa. Sampai mati dosa yang haram itu dibawa. Dan tentu ketika konsekuensi di akhirat bisa lebih berat dibandingkan ketika di dunia. Baik. Nah selanjutnya gimana kalau misalnya kita sudah terlanjur berbuat dosa? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari perbuatan dosa itu atau sebagian dosa kita terhapus? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum yang bisa menghapus dosa itu ada dua. Yang pertama adalah amalan yang sifatnya global.
Amalan global itu maksudnya gimana? Amalan yang menyebabkan orang punya status tertentu. Dan yang saya maksud di sini adalah beriman dan mentauhidkan Allah. Dan ada amalan yang sifatnya spesifik. Itulah amalan yang disebut oleh Nabi SAW bisa menggugurkan dosa yang dilakukan oleh hamba. Sekarang kita sebut untuk amalan yang sifatnya global. Amalan yang sifatnya global yang bisa menghapus dosa adalah iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Iman itu amal tertinggi yang menjadi syarat seorang hamba bisa dapat surga. Karena itu ada banyak sekali dalil yang berhak masuk surga hanyalah orang yang beriman. Sekecil apapun iman seorang hamba, dia punya hak untuk masuk surga. Nabi SAW pernah bercerita, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar." Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka. Lalu ada orang yang ketika masuk neraka, dia nyari temannya. "Ya Rabbi, di mana fulan dan fulan? Di mana si A, di mana si B? Wa kanu yusalluna ma'ana wa nasumu ma'ana wa yasumu ma'ana wa yahujjuna ma'ana." Dulu mereka pernah sholat bareng kita, pernah puasa bareng, pernah haji bareng. Kok enggak ada di surga? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Golek ana kancamu, cari temanmu itu yang ada di neraka." Akhirnya dia masuk ke dalam neraka nyari temannya. Ciri apa yang dijadikan sebagai penanda kalau yang bersangkutan ini mukmin? Iman yang ada dalam hatinya. Dengan iman itu dia diselamatkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Keluarkanlah orang dari neraka walaupun dalam hatinya hanya ada seberat dzarrah berupa iman. Iman seberat dzarrah. Dzarrah niku napa, Pak? Biji sawi itu khordal. Khordalin itu biji sawi. Dzarrah niku napa? Tepung. Dzarrah, apa dzarrah? Jenengan pernah lihat ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita, ya? Terus kelihatan apa itu? Seperti ada titik-titik debu yang terbang. Bapak goyang tangan dikit aja, dia terbang jauh. Betapa ringannya titik debu itu. Pernah nggak lihat timbangan yang paling sensitif? Ada timbangan sensitif ya. Jenengan gerakkan tangan gini, angkanya bisa berubah. Hanya kena angin dikit. Sudah? Yang nempel di timbangan itu debunya ada nggak? Ada, tapi angkanya 0. Manusia nggak bisa nimbang debu itu. Berapa sih beratnya debu ini? Itulah dzarrah. Anek cilik kayak ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar-besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sing nglakoni apik seberat dzarrah bakal melihat, sing nglakoni elek seberat dzarrah bakal melihat. Maka waspadalah apik elek nalikane urip ning donya, baik maupun buruk ketika hidup di dunia, walaupun sangat kecil nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Sehingga tolong diwaspadai yang semacam ini. Karena itu Nabi SAW ingatkan bahwa ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, dia seperti mengotori hatinya. Idza adnabal abdu dzanban, nalikane manungsa niku nglakoni dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka di hatinya dikasih noda hitam. Makin banyak dosa, titik. Nek dosane gede, ora mung titik, iso langsung saplok. Fa in taba wastaghfara, nalikane dia taubat dan istighfar, sukila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Nglakoni dosa meneh, tambahi titik meneh. Dan itu berkali-kali yang terjadi pada diri kita.
maka kita ini seperti ngasih noda, dihapus lagi, sampai yang terakhir. Nah, muka-muka yang terakhir itu penghapusan. Ketika orang melakukan kegiatan ibadah atau berbuat taat, lalu sampai mengakhiri hidupnya dalam kondisi taat, itu bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosanya. Baik. Nabi SAW juga memberikan janji bagi mereka yang mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang besok akan terjadi di yaumil qiyamah. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Hah? Oh, belum diceritakan ya? Masya Allah. Baik. Jadi ceritanya kayak gini. Yu'ta birajulin wa ma'ahu tis'atun wa tis'ina sijlan. Besok di hari kiamat akan didatangkan seseorang yang dia membawa 99 catatan amal. Kullu sijlin madal basar. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang. Isinya kemaksiatan. Sampai kemudian setelah orang ini membaca bukunya, Allah tanya sama dia, halaka min undrin, apakah kamu punya uzur? Gak ada ya Allah. Hal zalamaka kitabayal hafidun, barangkali malaikat mendolimimu. Kamu tidak pernah berbuat, tapi di situ tertulis. Jawab dia, nggak ada ya Allah, semuanya benar. Atau mungkin kamu lupa, tapi tertulis sengaja, padahal sebenarnya kamu tidak sengaja. Nggak ada, semuanya benar. Masya Allah. Coba ya, Bapak sediakan kertas, terus tulis dosa yang dilakukan 1 tahun yang lalu. Hah? Lupa? Saking banyaknya kan seharusnya ingat. Wong ini lupa. Coba tulis dosa yang dilakukan sepekan yang lalu. Itu pun lupa. Tapi besok di hari kiamat menungso eleng kabeh gitu. Semua yang lupa tadi dia ingat. Makanya saat dia membaca buku catatan amal, dia mengakui, saya pernah melakukan kayak gini. Padahal itu mungkin sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi ingat semuanya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari di mana semua orang itu teringat apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nek saiki lali, loh, Bapak niku ndek utang, aku wis lali, Mas. Loh, ndek utang lali banyak, Pak. Hah? Sing nagih utang ra tau lali, sing ndek utang sampai diutang, lali. Padahal itu utang, belum lagi maksiat loh, Pak. Kita banyak melupakan maksiat, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Dan nanti akan Allah tunjukkan semuanya, sehingga hamba mengakui semua perbuatannya. Dah? Nah, si pemilik 99 gulungan amal tadi, satu gulungan ketika dibentangkan itu sejauh mata memandang, isinya maksiat. Dia mengakui semuanya. Allah sudah tanya, apakah kamu punya uzur? Dia bilang nggak ada. Apakah kamu didolimi oleh malaikat? Dia bilang nggak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu kartu kecil. Kartu kecil ini ditunjukkan di hadapannya. Lalu orang ini pesimis. Ya Rabbi, wa ma hadhil bitaqah, ma hadhis sijilat. Ya Allah, buat apa kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amal tadi yang luasnya sejauh mata memandang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak pernah mendolimi siapapun. Kemudian ditimbang oleh Allah. Saat 99 gulungan tadi ditaruh di satu daun timbangan, kemudian ketika kartu kecil ini ditaruh di sebelahnya, fatashatis sijillat, yang 99 tadi terbang. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan ini terjadi karena yang bersangkutan adalah orang yang sangat kuat dalam mentauhidkan Allah. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah utuh dibawa sampai hari kiamat, diabadikan oleh Allah dan nanti akan ditimbang oleh Allah bersama dengan buku catatan dia yang lain.
Kita berharap semoga kita bisa menjadi ahli tauhid, orang yang menjaga iman sampai mati. Dan sekarang banyak sekali godaan-godaan untuk berbuat syirik, dengan aneka ragam godaan yang ada, baik syirik kelas desa sampai syirik kelas kota. Masing-masing kan punya berwarna-warna syirik. Dolanan klenik itu banyak nggak Pak? Dolanan klenik Pak? Banyak. Dolanan jin banyak nggak? Main dukun banyak. Dan nggak pandang bulu, sampai zaman teknologi pun orang masih kenal yang seperti itu. Kadang bahkan ditayangkan di TV. Itu muridnya banyak Pak. Sebut ilusionis. Nah, itu model syiriknya orang modern ya. Sebutannya apa? Ilusionis. Dia bisa terbang, dia bisa apa lagi? Bisa ngilang, bisa nembus benda-benda padat dan seterusnya. Hakikatnya apa? Sihir. Muridnya itu banyak. Terus dia buka pengobatan alternatif, lalu dia buka belajar ilusionis. Hakikatnya itu belajar syirik, belajar perdukunan. Ada juga yang dikemas dalam bentuk film ya, atau komik Harry Potter itu, nah, misalnya, sehingga orang merasa bahwasanya dia itu digiring kepada hal klenik tanpa sadar. Loh, ini kan buatan barat, masuk klenik ono yang barat, cari sopo? Nggak ada. Di sana bahkan kliniknya lebih parah dibandingkan di tempat kita. Ya mungkin suasananya berbeda. Baik. Ada juga model klenik cara desa. Nah, ini beda lagi ya. Sehingga beragam cara klenik yang dilakukan oleh manusia. Dan itu semuanya bisa mengarah kepada praktek kesyirikan. Baik. Ada kan banyak orang ya, kamu ini kan sudah banyak memanfaatkan hasil alam. Nah terus, ya kudune kue berterima kasih kepada alam. Caranya gimana berterima kasih kepada alam? Kamu sedekah untuk alam. Akhirnya dilakukanlah sedekah bumi. Ada yang bentuknya sedekah gunung, ada yang ngelarung, dan seterusnya. Kemudian dikasih nama merti. Dalam rangka apa? Berterima kasih kepada alam. Secara logika nyambung nggak Pak? Secara logika nyambung nggak? Saya kasih ilustrasi sedikit ya. Ada warga yang mereka sering mengambil hasil dari sungai. Dikeruk pasirnya, diambil batunya, ikannya, dan seterusnya. Sudah? Dia dapat manfaat dari sungai itu. Baik, lalu dia berpikir kayak gini, karena kita sudah sering mengambil hasil dari sungai, berarti kita harus berterima kasih kepada sungai. Bentuknya gimana kamu berterima kasih kepada sungai? Bukan kerja bakti ngeresiki sungai, tapi dia sajen di sungai. Nah, namanya sajen itu kan berarti menaruh sesuatu yang bukan unsur sungai, tapi ditaruh di sungai. Borupane panganan, ada yang bentuknya makanan, atau dedaunan, atau buah-buahan, dan seterusnya, ditaruhlah di sungai. Kira-kira itu membersihkan sungai atau ngotori sungai? Ngotori sungai atas nama merti desa. Salah nawa bener nih kok Pak? Ya sebagai orang yang punya tauhid salah. Lu kok bisa? Apa salahnya kita berterima kasih kepada sungai? Yang menciptakan sungai niku sinten? Allah. Maka seharusnya Anda berterima kasih kepada Allah yang telah memberi sungai. Nah, cara berpikir seperti ini sudah ada sejak masa silam. Orang musyrikin, mereka itu karena merasa sudah banyak mendapatkan jasa dan kebaikan dari matahari, bulan, dan benda-benda yang lain, maka mereka berterima kasih kepada benda-benda itu dengan cara menyembahnya. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka kalian jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya. Karena salah paham manusia, sehingga dia sujud kepada makhluk atas nama berterima kasih kepada makhluk. Ya salah sampean.
Seharusnya kalau jenengan berterima kasih pengen berterima kasihlah kepada penciptanya. Saya sudah banyak memanfaatkan gunung, maka berterima kasihlah kepada gunung. Salah ya. Harusnya berterima kasih kepada siapa? Pencipta gunung. Saya sudah banyak mengambil hasil laut, ya jangan berterima kasih kepada laut, tapi berterima kasihlah kepada pencipta laut. Dan demikian seterusnya. Berterima kasihlah kepada sang pencipta, bukan berterima kasih kepada bendanya. Selanjutnya, di antara amalan yang bisa menghapus dosa adalah mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan Jumatan. Baik. Nabi SAW pernah bersabda, as-salawatul khams, sholat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumatan ke Jumatan berikutnya, wa Ramadhanu ila Ramadhana, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Masya Allah. Terus dengan sholat subuh seperti ini menghapus dosa yang dilakukan dari mulai isya sampai subuh. Nanti sholat duhur menghapus dosa yang dilakukan dari mulai subuh sampai duhur. Terus seperti itu. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, wong sing ngelakoni sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi berapa kali? 5 kali. Lalu beliau tanya kepada para sahabat, fahal lahu min daron, kira-kira masih ada nggak kotoran yang nempel di badannya? Dosa itu kotoran. Dosa itu kotoran. Maka bersihkan kotoran ini dengan banyak bertobat kepada Allah, dan terutama melakukan beberapa amalan yang disebut penghapus dosa, seperti sholat, kemudian apa lagi? Jumatan, terus apa lagi? Puasa Ramadan. Apa yang kita lakukan dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini nanti, isinya dosa, bisa dihapus dengan puasa Ramadan yang berkualitas. Baik. Berikutnya, di antara yang bisa menghapus dosa adalah istighfar, jelas ya. Karena istighfar ini adalah syarat di mana orang disebut telah mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah artinya apa? Astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah dengan mengucapkan wa atubu ilallah. Berapa kali Nabi SAW membaca kalimat seperti ini? Rasulullah SAW membaca seperti ini 100 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfirullah. Wahai menungso, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni fil yaumi atubu ilallahi mi'ata marrah. Dalam sehari aku bertobat kepada Allah 100 kali. Padahal beliau seorang nabi. Jika seorang nabi saja tobat ping 100, kira-kira kita berapa kali? Hah? Seharusnya lebih. Nabi SAW maksum, dijamin oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Itu sehari tobat 100 kali. Maka kita harus bisa lebih. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Anda ulangi kalimat seperti ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Memperbanyak istighfar dan taubat sebagaimana yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Beliau membaca sampai 100 kali. Selanjutnya, berapa menit lagi? Masya Allah, ini jamaahnya sudah nggak kuat ini, sudah merem. Bismillah. Alhamdulillah. Tantangan ngaji subuh nggih ngoten niku Pak. Didongengi adem, ayem, merem. Baik, fokus lagi ya. Tinggal dikit waktunya. Ngaji nek merem niku entuk ganjaran mboten, Pak? Hah?
Hewan? Sithik. Mugi-mugi dapat ganjaran walaupun wong cipratan. Ya, makanya kalau yang serius, insya Allah di samping dapat ilmu yang manfaat, pahalanya lebih banyak. Insya Allah. Istighfar kalau bisa ping 100 sehari. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak harus duduk menghadap kiblat. Jenengan bisa istighfar dalam keadaan sambil berkendara, ibu-ibu sambil nyapu, sambil nyugui makanan, bisa sambil istighfar. Insyaallah. Wis metu ya, Pak. Dereng rampung wis metu. Nggih, jenengan sabar nggih, Pak. Anggap saja itu suara cuci piring ya. Bukan noto sendok. Jadi ketika seorang hamba itu memperbanyak istighfar, peluang besar dosanya dimaafkan. Maka rajin-rajinnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka kesempatan bagi para hambanya yang mau tobat. Pintu tobat tidak pernah tutup kecuali saat kapan? Saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Allah akan menerima taubat hamba ma lam yugharghir, selama belum sampai di tenggorokan. Nah, kalau sudah sampai di tenggorokan, mau tobat nggak diterima. Fir'aun itu mau tobat ketika kapan? Sudah tenggelam. Saya mau narik siapa? Nggak ada yang bisa ditarik untuk menyelamatkan diri. Karena Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut, bukan di sungai Nil. Sebab sungai Nil itu dulu dia banggakan. Wa hadhil anhar tajri min tahti. Ini sungai mengalir di bawah istanaku. Saat tenggelam di laut, Arab cekalan opo? Semuanya ikut tenggelam. Maka di saat itulah dia beriman, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara amal yang bisa menghapus dosa adalah wudu. Wudu bisa menghapus dosa. Nyun sewu niki dititeni saiki ya. Sebab wudu itu bisa menghilangkan dosa bersama dengan tetesan air yang keluar dari air yang kita gunakan untuk berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a." Sapa sing wudu dan wudunya bagus. Wudu yang bagus itu sesuai dengan panduan, sesuai dengan aturan, ora wudu sak-sake. Kharajat khatayahu, maka akan keluar dosa-dosanya sampai dari bawah kuku-kukunya itu keluar dosanya. Ma'aqatrati minal ma', bersama dengan tetesan-tetesan air yang ada di dirinya, sehingga kalau dia cuci muka, maka dosa dari muka ini akan keluar bersama dengan tetesan-tetesan air yang ada di muka. Saat cuci tangan juga seperti itu. Makanya kalau wudhu yang sempurna dan dibuat lebih serius, jangan asal-asalan. Wudhu nek batal rano gunani. Sehingga wudhu harus apa? Serius, jangan sampai batal. Jika kita ingin wudhu ini bisa menghapus dosa yang kita lakukan. Nah, demikian pula yang bisa menghapus dosa adalah sedekah. Sedekah itu bisa memadamkan panasnya api dan bisa memadamkan panasnya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as-saumu junnatun, puasa itu sebagai tameng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api bisa memadamkan, atau air bisa memadamkan api. Gambaran yang diberikan Nabi SAW, karena dosa niku panas, sedangkan air itu ibadah yang dilakukan oleh hamba sifatnya dingin, bisa menghapus yang panas. Dan untuk bisa mengairi, salah satunya adalah melalui sedekah. Seorang hamba yang rajin bersedekah, maka hakikatnya dia mempersiapkan diri
untuk memadamkan api yang akan menghukumnya kelak di yaumil qiyamah apabila sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Dugi jam pinten? Ada tanya jawab enggak? Baik, sisa waktu 7 menit. Insya Allah kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, jika mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada? Baik. Karena tidak ada, alhamdulillah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, dan mohonkan ampunan untuk mereka yang sudah meninggal, terutama orang tua. Maka bagian dari bakti anak kepada orang tuanya apa Pak? Mendoakan orang tuanya. Sebab itulah amal andalan yang bisa membuat amal orang tua terus mengalir. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Sedekah jariyah, doa anak soleh. Nah, dengan sangat diharapkan oleh orang tua sebagai anak yang masih hidup, orang tuanya sudah meninggal, sampean dongakno sebanyak-banyaknya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kita dianjurkan seperti itu? Balas jasa anak kepada orang tua, sehebat apapun tidak akan mampu untuk menandingi jasanya. Ada orang yang tawaf sambil gendong ibunya, berangkat dari Yaman ke Mekah, tawaf gendong ibunya. Selesai gendong ibunya, lalu orang ini tanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apakah aku sudah bisa menggantikan jasa ibu ketika beliau merawatku? Kamu sudah lakukan apa? Aku sudah gendong ibu dari rumah sampai Mekah, terus tak pakai tawaf, gendong ibu ketika tawaf. Apa jawab orang ini? Apa jawab Ibnu Umar? Apa yang kau lakukan tidak bisa menggantikan walaupun satu kondisi mengerang yang dilakukan oleh sang ibu ketika melahirkan kamu. Saat ibu melahirkan kita, ngeden ping pinten, Pak? Hah? Mengerang berapa kali? Berkali-kali. Kata Ibnu Umar, kamu tawaf gendong ibu itu belum bisa menggantikan satu kali ngeden ketika melahirkan kamu. Coba kalau ibumu nggak terima, daripada bayi ini nanti menyakiti saya, serasa ditokne, Pak. Subhanallah, jasa ibu luar biasa. Maka mintakan ampunan kepada yang sudah meninggal, termasuk juga keluarga-keluarga kita, sehingga kita mohon kepada Allah ampunan pertama untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, untuk anggota keluarga, dan kaum muslimin pada umumnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ayhi 'ala al-islami wa sunnah wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-islami wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.